Tahun baru, terobosan baru dengan semangat baru. Kita menerima inspirasi Tahun Baru Imlek dengan tema persiapan memasuki musim kehidupan. Perayaan Tahun Baru Imlek memiliki banyak tradisi yang unik. Ada dua hal yang menarik perhatian kita semua. Yang pertama adalah membersihkan rumah satu hari sebelum Tahun Baru. Tradisi ini merupakan lambang keyakinan bahwa rumah akan bersih dari keburukan dan siap menerima keberuntungan di tahun yang baru. Oleh sebab itu kita harus memastikan rumah kita harus dalam keadaan yang bersih. Yang kedua adalah mendekorasi ulang rumah kita. Selain dibersihkan, rumah juga didekorasi menjelang Tahun Baru Imlek. Pintu dan jendela dicat ulang serta ditempeli kertas yang bertuliskan kalimat atau kata-kata baik. Dekorasi biasanya dominan menggunakan warna merah yang bagi etnis Tionghoa melambangkan sesuatu yang sejahtera, kuat, serta membawa keberuntungan. Hari menjelang Tahun Baru adalah hari yang istimewa. Saya katakan istimewa karena pertama, hari itu adalah di antara hari-hari di tahun yang lama dan hari-hari di tahun yang baru. Di mana biasanya orang akan cenderung mengingat pelajaran dan pengalaman apa saja yang sudah didapat di tahun yang lalu. Kegagalan akan menjadi kegagalan abadi jika kita tidak ingin segera bangkit dan move on. Kegagalan adalah sukses yang tertunda. Semakin banyak gagal, semakin banyak akan berhasil. Sahabat saya Pak Rudi Hartono, juara All England, maestro dunia 9 kali berkata, juara sejati bukan tidak pernah kalah, tetapi tidak pernah menyerah. Bahkan terkadang kata Pak Rudi Hartono, waktu latihan dia bisa kalah. Pas pertandingan dia menang. Kedua, mereka berintrospeksi diri, membersihkan rumah hati. Mereka menghitung apa saja yang sudah dan belum mereka lakukan. Pasti akan ada resolusi untuk terus membenahi diri. Kekasih-kekasih Tuhan, Wahyu 3:20 juga berkata, Yesus mengatakan kepada gereja-gereja di akhir zaman, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa mendengarkan suaraku, maka aku akan masuk dalam rumah itu. Aku akan makan bersama dia, dia bersama aku. Rumah di sini juga bisa rumah kita beneran, juga rumah hati kita. Jadi hari-hari ini di tahun yang baru bukan hanya membersihkan rumah tinggal kita, tetapi juga rumah hati kita. Wahyu 3:20 berkata, lihat aku berdiri di muka pintu rumah hati kita. Jadi selalu lihatlah kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Anda lihat gunung, lihat pantai, lihat alam semesta raya berkata, ku kagumi ciptaanmu Tuhan. Barang siapa mendengarkan suaraku, dengarkan suara Tuhan, bukan suara hoak-hoak yang tidak jelas. Hati-hati. Dan membukakan pintu, buka pintu hatimu, dia masuk. Dan Tuhan bersama kita, kita bersama Tuhan. Sehingga tahun baru kita bukan hanya musim baru, tapi terobosan baru, berkat baru, kejutan-kejutan baru. Waktu kita terus melihat Tuhan Yesus, membuka hati buat Tuhan Yesus dan mengizinkan Yesus masuk dalam hati kita. Bagi Anda yang belum mengenal Yesus, ini kesempatan yang terbaik. Bagi Anda yang sudah terhilang, jadi anak hilang yang lupa dan meninggalkan Tuhan, kembali ke rumah Bapamu dan Dia menerima engkau untuk memberi engkau sepatu yang baru, jubah yang baru, cincin yang baru, sehingga kau boleh memasuki musim baru kehidupanmu. Ingat, Tuhan adalah Bapa yang tidak pernah menolak anaknya untuk kembali. Dan Dia Bapa yang tidak pernah meninggalkanmu. Tidak pernah ada sekalipun bekas anak
tetapi engkau akan diterima jadi anak yang diberkati dengan tahun baru, terobosan baru, berkat-berkat baru, dengan semangat baru, terlebih keselamatan baru di dalam Bapa Surgawi, dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin.